Salat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan ibadah Jumat yang mulia di tempat yang mulia ini, mari kita sama-sama merenungi sebuah tema memahami perbedaan pendapat dalam bingkai persatuan umat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu kita mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita semua masih diberi nikmat beribadah melaksanakan salat Jumat. Mari di hari yang mulia ini kita sama-sama selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itulah definisi sederhana daripada takwa. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam kitab suci-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Secara garis besar ayat Al-Quran tersebut menyerukan agar orang-orang yang beriman untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia dengan falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang sejak lama digaungkan oleh bangsa Indonesia adalah sangat tepat dan relevan untuk dioptimalkan tak terkecuali dalam kehidupan modern. Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi satu sangat sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan opini yang ditegaskan oleh Imam besar ilmu maqasidus syariah, yaitu Imam Asy-Syatibi dalam magnum opusnya yang bernama Kitab Al-Muwafaqat. Beliau menjelaskan, unzilat syariah Islamiyah li ri'ayah masalih al-ibad. Syariat Islam diturunkan ke muka bumi adalah untuk menjaga semua kemaslahatan para hamba. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun kastanya, apapun adat tradisinya, semua punya hak yang sama di hadapan syariat Islam. Untuk merasakan kebebasan berpendapat, untuk merasakan ketentraman di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Itulah esensi daripada Bhinneka Tunggal Ika. Syariat Islam diturunkan bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk semua hamba yang berada di muka bumi, yang esensinya adalah untuk menjaga kemaslahatan kebinekaan berbagai hamba Allah yang ada di muka bumi. Namun sungguh disayangkan, Indonesia negara yang berfalsafah Bhinneka Tunggal Ika banyak yang tidak menghayati, banyak yang tidak mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalimat Bhinneka Tunggal Ika sering hanya menjadi slogan-slogan dalam seremonial tertentu. Gesekan-gesekan atas nama agama atau suku dan golongan masih kerap terjadi. Ini adalah bukti nyata bahwa implementasi daripada falsafah Bhinneka Tunggal Ika belum maksimal diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Perbedaan pendapat adalah sunnatullah. Bahkan secara fisik pun Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berbeda-beda. Beda benua, beda negara, maka akan beda pula warna kulitnya, akan beda pula postur tubuhnya, akan beda pula bahasanya, akan beda pula adat tradisinya, beda pula makanannya. Apalagi di negara Indonesia yang terdiri dari beragam suku, multi adat atau tradisi.
berbeda-beda pula bahasanya, hal itu sudah barang pasti berbeda-beda pula cara berpikir orang dari daerah yang berbeda. Akan tetapi perbedaan suku atau bahasa dan perbedaan cara berpikir jangan sampai menimbulkan perpecahan di tengah kehidupan sosial. Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk mayoritas muslim, sudah semestinya bangsa Indonesia menjadi percontohan atau kiblat persatuan manusia. Namun sungguh memilukan, dasawarsa ini kerap terjadi perselisihan atau bahkan perpecahan antar golongan hanya berawal dari perbedaan cara pandang. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam, apalagi yang berpendidikan, kita patut meniru cara pikir imamul madahib atau para imam madhab. Kita ambil contoh para pendiri madhab 4 yang merupakan 4 madhab besar yang diikuti oleh umat Islam di seantero jagat. Imam Abi Ahmad bin Hanbal, pendiri madhab Hambali. Imam Ibu Hanifah, Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi. Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki. Dan Imam Ahmad bin Idris Asy-Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i. Beliau adalah 4 orang pendiri madhab besar yang sekarang hingga kini diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia. Yang perlu kita amati, yang perlu kita cermati adalah beliau tidak selamanya satu kaul atau tidak selamanya satu kata, tidak selamanya satu pendapat, tidak selamanya satu irama dalam menyatakan sebuah pendapat, tetapi ada banyak hal perbedaan di dalam setiap beliau mengungkapkan pendapat. Akan tetapi para imamul madahib ketika melontarkan pendapat yang berbeda sama sekali tidak menimbulkan keresahan di tengah ruang publik, dan sama sekali tidak memecah belah persatuan, dan sama sekali tidak menimbulkan keresahan di ruang publik kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena imamul madahib itu dilandasi oleh 2 hal. Dalam perbedaannya, para pendiri madhab setidaknya dilandasi 2 hal. Pertama, keilmuan yang memadai dalam menyampaikan usulan ataupun gagasan, ide atau hasil ijtihadnya. Yang kedua, dilandasi niat ikhlas untuk mengedepankan kemaslahatan publik, bukan hanya dalam konteks ibadah tapi juga dalam hal etika interaksi sosial. Sehingga perbedaan pendapat di kalangan imam madhab tidak melahirkan perpecahan, tapi justru saling menguatkan antara satu dengan lainnya di bawah naungan al-maslahatul ammah, atau di bawah naungan satu prinsip, yaitu adalah kebaikan bersama, yaitu kepentingan orang banyak, kepentingan secara luas. Jauh dari kepentingan speed individual ataupun pragmatisme golongan. Kita ambil contoh catatan sejarah antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Selain keduanya adalah tokoh pendiri masing-masing madhabnya, yaitu Imam Malik sebagai pendiri madhab Maliki, Imam Syafi'i sebagai pendiri madhab Syafi'i. Keduanya juga adalah seorang guru dan murid, yakni Imam Syafi'i adalah murid daripada Imam Malik. Akan tetapi terjadi perbedaan yang sangat menonjol di antara keduanya, akan tetapi perbedaan itu tidak menimbulkan perpecahan. Di antara contoh pendapat keduanya yang sangat bertentangan adalah terkait hukumnya anjing. Imam Malik pendiri madhab Maliki mengatakan anjing adalah suci, sedangkan Imam Syafi'i pendiri madhab Syafi'i yang juga sekaligus murid daripada Imam Malik mengatakan anjing adalah najis, bahkan najis mughaladah atau najis yang sangat berat yang wajib dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu. Itu adalah sebuah kasus perbedaan pandang antara
imam ataupun tokoh Islam yang sangat begitu kontras, akan tetapi perbedaan itu tidak melahirkan perpecahan. Kenapa demikian? Karena persatuan dan semangat perjuangan untuk kebaikan secara luas adalah landasan perbedaan pendapat di kalangan mereka. Tepatnya dalam menggali dan menerapkan hukum Islam, tetap terjadinya persatuan di ruang publik demi kemaslahatan, tidak saling mengedepankan ego pribadi atau golongan. Sangat jauh dari politisasi agama, tidak seperti marak dasawarsa ini. Para imamul madahib dalam berbeda pendapat adalah tanpa dilandasi kepentingan pragmatisme golongan tertentu. Karenanya perbedaan di kalangan mereka sama sekali tidak menimbulkan keresahan di tengah kehidupan sosial bermasyarakat. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, di sisi lain kita pun patut meniru pandangan Imam Syafi'i. Sejarah mencatat saat usia baru 15 tahun Imam Syafi'i sudah dapat otoritas memberikan fatwa di Masjidil Haram Makkah. Ia masih anak-anak, bukan hanya hafal Al-Quran dan paham kandungannya Al-Quran, tapi juga dengan kecerdasannya Imam Syafi'i sudah menghafal sejumlah kitab, termasuk diantaranya adalah kitab Al-Muwatta karya gurunya yaitu Imam Malik. Kitab Muwatta yang merupakan babon daripada madhab Maliki. Pada usia 10 tahun Imam Syafi'i sudah menghafalkan kitab tersebut. Beliau oleh ulama-ulama besar pada masanya dikenal dengan kecerdasannya dan kedalaman ilmunya yang tak tertandingi. Tetapi yang perlu kita amati dan kita tiru adalah segitu hebatnya keilmuan Imam Syafi'i, segitu hebatnya kecerdasan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak jumawa. Imam Syafi'i tidak pernah menuduh golongan lain sesat. Imam Syafi'i tidak pernah menuduh golongan lain salah. Tidak seperti fenomena beragama dasawarsa ini, banyak bermunculan orang-orang yang mengklaim golongan dirinya paling benar dan mudah menyalahkan golongan orang lain. Bahkan justru Imam Syafi'i dengan kehebatan ilmunya waktu itu, ungkapan beliau yang paling terkenal adalah ra'yi shawabun yahtamilul khata wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Kata Imam Syafi'i, apa yang jadi opini saya itu adalah mungkin benar tapi bisa jadi salah. Sedangkan opini orang lain itu adalah mungkin saja salah tapi bisa jadi benar. Ini adalah cara sudut pandang yang sangat arif dan bijaksana. Dengan opini yang semacam ini, sehingga kita dalam konteks berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks perbedaan amaliyah dalam ibadah, manusia tidak mudah menyalahkan golongan lain. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, gagasan Imam Syafi'i tersebut cukup relevan untuk diimplementasikan dan dioptimalisasikan di tengah carut-marutnya problematika bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari kisah tersebut bisa kita simpulkan bahwa ketika para pemimpin berpendapat itu dilandasi kepentingan umum, maka akan bisa meminimalisir keresahan, akan bisa meminimalisir konflik di tengah ruang publik. Akan tetapi jika para pemimpin di saat mengutarakan pendapatnya itu dilatar belakangi dengan kepentingan sempit atau pragmatisme golongan, adalah hal itu merupakan bibit unggul terjadinya perpecahan di ruang publik, menggerogoti persatuan keutuhan berbangsa dan bernegara. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, kemarin bangsa Indonesia pada tanggal 22 Oktober memperingati Hari Santri Nasional. Sedikit mengenang sejarah, peringatan Hari Santri Nasional adalah tidak bisa lepas
dari hasil kesepakatan ulama yang diejawantakan dalam bentuk fatwa resolusi jihad. Yang mana fatwa resolusi jihad itu adalah intisari dari fatwanya salah satu tokoh nasional Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman, bahwa cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Di sini saya bukan mengkultuskan sebuah tokoh. Di sini kita patut merenungkan, walaupun resolusi jihad dimotori oleh tokoh-tokoh salah satu ormas besar di Indonesia, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama, akan tetapi statement resolusi jihad itu patut menjadi dicontoh oleh para tokoh-tokoh penting di negeri ini. Kenapa demikian? Meskipun yang menyatakan resolusi jihad itu adalah para tokoh-tokoh NU, tapi landasan daripada fatwa resolusi jihad itu adalah maslahatul ammah, kepentingan umum bangsa dan negara. Yang mana resolusi jihad memang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh NU, tapi statement itu bukan untuk kepentingan NU, yaitu di bawah satu atap, yaitu atap kemerdekaan negara Republik Indonesia dalam upaya mengusir kaum kolonial dari tanah air tercinta. Artinya apa? Semacam gagasan resolusi jihad memang dimotori oleh salah satu tokoh ormas tertentu, tetapi apa yang dilontarkan itu adalah untuk maslahatul ammah atau kebaikan secara luas bangsa dan negara Republik Indonesia. Bukan sebuah fatwa politis yang dilandasi oleh kepentingan golongan ormas tertentu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim wa aqulu qawli hadha fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة وهدانا بالاستبصار به عن الوقوع في عميات الضلالة ونصب لنا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أعلى علام وأوضح الدلالة وكان ذلك أفضل ما من به من النعم الجزيلة والمناح الجليلة وأناله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon dengan semua kelemahan kami di hadapan-Mu di hari Jumat yang mulia ini, kami mohon dicabut wabah corona dari seluruh penjuru dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon berilah kekuatan kepada para pemimpin kami, mulai tingkat pusat sampai daerah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah bangsa dan negara ini keberkahan. Ya Allah, ya Tuhan kami semua yang hadir di sini mohon kepadamu keluarga yang bahagia,
keturunan yang salih salihah, ahli ibadah, taat kepada kedua orang tua. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon yang hadir di sini, jika suatu saat nanti kami mati, kami mohon dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.